sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi ini adalah soal mengenai CPNS TWK, yaitu perjanjian diplomatis yang sering keluar ya. Ini adalah video CPNS TWK aku yang terakhir aku share. Soalnya minggu depan aku bakal bahas mengenai SKB kesehatan ya. Oke. Oke, teman-teman, melihat di beberapa grup pejuang CPNS banyak yang tidak terlalu tinggi nilai di TWK-nya. Makanya selalu aku bilang kita harus banyak membaca, dan maksudnya banyak membaca itu adalah baca semua materi-materi TWK itu dari awal, jangan langsung di tengah-tengah. Apalagi banyak yang share soal-soal CPNS itu nggak dari awal, langsung di tengah-tengah. Jadi buat teman-teman yang baru belajar pasti bingung. Terus banyakin latihan soal. Terus yang ketiga, buat jembatan keledai supaya lebih mudah dalam menghafal. Dan jangan lupa sering-sering baca soal pasal-pasal ya, karena soal pasal-pasal itu sering keluar walaupun tidak berbunyi tentang pasal. Oke, ini dia yang pertama ya, Perjanjian Lingkarjati. Perjanjian Lingkarjati digelar di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perjanjian ini digelar mulai 15 November 1946 dan baru disepakati tanggal 25 Maret 1947. Jadi Perjanjian Linggarjati itu ya pada tanggal 25 Maret 1947, itu harus digarisbawahi ya tanggalnya. Kemudian, para tokoh perjanjian ini adalah Indonesia diwakili Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili Wim Schermerhorn. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica via Kompas, Perjanjian Linggarjati memiliki 4 hasil, yakni Belanda mengakui secara de facto 3 wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Madura, Sumatera. Nah, ini yang sering keluar nih soalnya. Ingat aja JSM, Jawa, Madura, Sumatera ya. Yang kedua, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang berdaulat, demokratis, dan secara federal. 3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Belanda dan Indonesia atau Negara Persemakmuran dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Latar belakang Perjanjian Renville terjadi adalah karena masih adanya sengketa antara Belanda dan Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Jakarta, atau ini Tanjung Priok ya, Pelabuhan Tanjung Priok. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin Harahap, Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketuanya. Oh iya, kenapa sih Belanda memilih orang Indonesia untuk perwakilannya? Karena supaya PBB itu mengira ini masalah dalam negeri, padahal sebenarnya ini masalahnya adalah memperjuangkan hak kita atau pengakuan dari negara Belanda. Lanjut ya, Amerika Serikat diwakili oleh Frank Roder Graham sebagai ketuanya. Pihak Amerika Serikat hadir sebagai mediator yang ditugaskan oleh PBB. Perundingan Renville diikuti oleh beberapa pihak tersebut menghasilkan Perjanjian Renville yang isinya antara lain, Belanda hanya akan mengakui daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Menyetujui garis demarkasi yang berfungsi sebagai pemisah wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda. Semua anggota TNI harus ditarik mundur dari daerah wilayah pendudukan Belanda yang ada di Jawa Barat dan
Jawa Timur. Nah, ini perjanjian Renville ya. Perjanjian Roem-Royen. Dilatar belakangi soal apa yang terjadi perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Buntutnya, pada 19 Desember 1949, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. PBB beraksi dan meminta Belanda dan Indonesia menghentikan aksi militernya. Dikutip dari Kompas.com, United National Commission for Indonesia atau UNCI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada tanggal 17 April 1949. Di delegasi Indonesia diketuai Muhammad Royen, sementara dari Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perjanjian Roem-Royen merupakan perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Isi perjanjian Roem-Royen adalah Belanda menyetujui kembali pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Belanda menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah yang merugikan Republik Indonesia. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, serta berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dengan demikian, isi perjanjian Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta ya. Jadi ini poin-poin besarnya aku garis tebal ulang ya. Hasil perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia. Nah, ini yang sering keluar ya, ingat aja JSM. Jadi di sini pilihan yang tepat adalah Jawa, Sumatera, Madura ya. Ingat aja ya, kalau ini perjanjian Linggarjati JSM aja. Nomor 2, tanggal berapakah perjanjian Linggarjati dilakukan? A. 17 Januari 1949, B. 25 Maret 1947, C. 7 Mei 1949, dan D. 25 Mei 1946. Jawabannya adalah B. 25 Maret 1947. Dalam perjanjian Linggarjati, Indonesia diwakili oleh, ingat ya siapa yang diwakili, PM Sultan Syahrir, PM Amir Syarifuddin, Abdul Qadir, Muhammad Roem. Jawabannya adalah A. Sultan Syahrir. Hasil perjanjian Renville, TNI harus tarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda. Nah, A Jawa Barat dan Jawa Timur, B Jawa Tengah, Sumatera sebagian Yogyakarta, C Jawa Tengah, Yogyakarta sebagian Sumatera, D Jawa, Sumatera, Madura. Jawabannya adalah A ya. Dalam perjanjian Renville, Belanda diwakili oleh, nah ini yang aku bilang tadi ya, orang Indonesia mewakili. A. PM Sultan Syahrir, B. PM Amir Syarifuddin, C. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo, D. Muhammad Roem. A. PM Sultan Syahrir itu perjanjian Linggarjati ya. Kalau PM Amir Syarifuddin itu mengikuti perjanjian Renville tapi dari perwakilan dari Indonesia, sedangkan Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo adalah perwakilan dari Belanda. Di manakah dilakukan perjanjian Renville? A. Di Pelabuhan Tanjung Priuk, B. Kapal perang Belanda, C. Pelabuhan Tanjung Sari, D. Kapal milik Inggris. Jawabannya adalah di Pelabuhan Tanjung Priuk ya. Perjanjian Roem-Royen dilakukan pada tanggal A. 4 April 1946, B. 7 Mei 1949, C. 17 Januari 1949, dan D. 3 Mei 1949. Jawabannya adalah A. 4 April 1946. Delegasi Indonesia dalam perjanjian Roem-Royen adalah A. Sucipto, B. Muhammad Roem, C. Muhammad Royen, D. Van Roem-Royen. Jawabannya adalah B. Kalau Van
Van Rooyen itu dia yang dari Belanda ya. Oke, sekian dari videonya ya. Semoga video ini bermanfaat.